Maaf ya, ini just zaman aku kecil. Sekarang aku udah besar. Boleh ketawa ya, boleh ketawa yang keras juga nggak apa-apa. Oke, udah record ya. Jadi podcast kali ini kembali lagi dengan ketawa. Mari kita tertawa bersama karena dunia ini penuh dengan gitu. Pokoknya hadapi dunia ini dengan tertawa. Hadapi dunia ini dengan santai, guys. Kali ini kembali lagi di PMI Kebumen Podcast. 1,45 subscriber, guys. Ya Allah. Mantap. Kayak orang ngesot. Jadi hari ini kita podcast kembali menghadirkan narasumber yang dikangenin oleh netizen. Habis kemarin aku tayangin top 5 terus ada request lagi part 2 gitu kan. Kita hadirkan bersama narasumber podcast PMI Kebumen kali ini ada Dr. Cahyo. Tahan dulu. Cycle. Saya masih ngepack, guys. Ngepacknya di situ. Kemarin ngepacknya di sini. Soalnya ini bareng dokter, jadi saya perlu dibimbing tulisannya. Selamat siang, dokter. Sehat? Siang, sehat. Makin cerah ya, dok? Makin betah ya? Iya. Alhamdulillah. Jutaan. Betah di sini, Kak. Oh iya. Betah banget. Apa yang membuat dokter betah? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu aja bisa betah ya, apalagi ada alasan gitu. Aduh dok, kali ini aku kembali lagi podcast karena banyak sekali yang pengen aku bahas di balik mitos dan fakta mengenai donor darah, tentunya seputar donor darah. Banyak juga titipan-titipan pertanyaan dari teman-teman ataupun dari warganet kita yang pengen tanya langsung sama dokter Cahyo gitu, dok. Dan siap jawab. Iya. Belajar dulu ya. Dok, kemarin bulan lalu ya, dok, kita podcast ya. Bulan lalu ya kita membahas mengenai mitos dan fakta beberapa mengenai donor darah, dan kali ini sama. Cuman ada beberapa poin yang pengen aku tanyain juga ya, dok ya. Oke, udah siap, dok. Iya. Oke, iya. Udah tanyanya udah. Udahlah dok, udahlah. Baik dok, mengenai donor darah hari ini masih juga orang yang masih sukarela buat donor darah ya, dok. Nggak ada habisnya. Apalagi info terdekat kita kan lagi ada bencana Sumatera ya, dok. Dan kita PMI ngirim kantong darah 500. Oh iya. Iya itu ya. Istimewa. Iya, walaupun itu ya. Memang mungkin banyak dibutuhkan di sana. Tanggapan dokter saudara-saudara kita ya, mungkin itu suatu hal yang cukup mulia karena bencana pasti ada korban dan mungkin banyak korban di sana yang membutuhkan darah untuk di Sumatera ya, Kak ya. Di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh itu. Ya, saya juga turut berduka atas terjadinya bencana tersebut. Mudah-mudahan teman-teman yang di sana dikuatkan ya, teman-teman, menghadapi bencana yang terjadi. Tetap kuat, Amin. Kita bersatu, nanti PMI mungkin bisa mengirim relawan dan darah ya, Kak ya, ke tempat lokasi bencana. Siap. Gitu. Rasanya pengen ke sana, dok. Iya. Pengen nggak, dok? Ya, pengen sih ke sana. Langsung terjun langsung. Sama kakak yuk. Berangkat langsung ya, Kak. Iya. Dok, artinya sampai hari ini alhamdulillah orang-orang Kebumen masih sukarela berdatangan buat donor darah ya, meskipun ya mungkin ada yang belum bisa, ada yang sudah bisa waktunya donor gitu ya, dok. Kita akan bahas mulai mitos atau fakta tentang donor darah. Yang pertama, dok, bahwa donor darah itu bisa cepet capek. Bener atau?
Jadi donor darah bisa cepat capek. Nah itu kalau donor darah bisa cepat capek itu mitos, gitu Kak. Tapi kalau donor darah dapat membuat capek itu bisa. Kurang membuat. Bisa, iya. Jadi kalau misalnya kita sering donor terus akhirnya capek terus itu. Orang lama-lama gak mau donor dong. Terus yang donor siapa? Nyamuk. Capek kan semua. Kita bahas nyamuk. Kita sudah nama nyamuk dong. Iya, 1000 nyamuk kemarin kita. Nah, iya tuh dok. Yeah. Ya, gitu. Jadi memang begitu Kak. Donor darah memang membuat lelah ya. Karena apa? Darah kita diambil kan Kak ya. Iya. Seperti yang selalu saya ceritakan dari awal, donor kita darah diambil secara spontan, kemudian muncul respon-respon dari tubuh, untuk gula juga diambil, zat besi juga diambil, zat darah diambil, itu akhirnya respon tersebut untuk recovery kan. Yang saya bilang kemarin, recovery membutuhkan mengeluarkan energi sebesar 650 kalori. Ya, memang lelah, tapi sesaat, gitu Kak. Jadi nggak terus habis donor darah 2 tahun kemudian lelahnya. jadi nggak 2 kayak tahun lelah dia donor sehari. Aku lelah gitu. Donor sehari lelahnya 2 tahun ya. Nah itu nggak seperti itu Kak. Karena apa? Kita harus tetap ingat ya, seperti kita awal bicarakan, kita tetap recovery, ya kan? Seperti minum air yang banyak, air putih ya Kak? Ya, air putih ya. Bukan alkohol. Degan, enggak apa-apa. Terus ya selain alkohol lah itu boleh ya. Itu ya seperti itu. Terus makan juga bergizi gitu Kak. Dan ternyata untuk mempercepat recovery itu nggak melulu harus daging merah ya Kak. Ternyata sayuran tuh juga bisa, seperti yang aku bilang kemarin. Kemarin aku dapat ilmu Kak. Apa? Daun kecipir. Ya. Itu mempercepat recovery loh Kak. Daun kecipir apa kecipir? Kecipirnya. Oh, kecipirnya. Kecipirnya. Oh ya? Iya. Sama daun lung, kalau orang sini bilang lung. Daun ketela rambat. Oh yang iya. Yang rambat itu Kak, ya. Ketela bisa merambat. Tapi bukan yang pohon. Yang pohon kan beda. Iya. Kalau yang pohon kan masakan Padang. Ya kan? Iya. Kalau daun lung beda lagi itu. Nah, itu ternyata juga mempercepat recovery, ya. Itu rahasia itu Kak, rahasia umum itu. Ini serius. Jadi bocor. Bocor. Nadroknya kurang banyak. Aku lucu. Ya. Gitu. Terus gizi yang baik mungkin bisa kita makan. Selain itu bisa telur ya yang mudah didapat, atau ikan yang mudah didapat, atau bolehlah daging merah kalau misalnya memang bisa daging merah, ya daging merah nggak masalah. Hati ayam, tapi bukan hati kita Kak. Kalau kita makan hati, aduh sedih itu bikin rasanya. Capek sih. Itu bikin capek terus terang. Nggak recovery tapi malah capek Kak. Jadi bukan donor yang bikin capek guys, tapi kalau lo makan hati itu bikin capek. Jadi gitu Kak. Siap. Tergantung kita. Jadi memang iya betul, tapi sementara gitu. Tapi kalau lelah terus-terusan setiap kita tuh lelah terus, enggak itu enggak seperti itu. Kalau sementahun bukan itu juga ya dok? Sementahun itu ya 6 bulan enggak.
Sementara setahun capek terus itu berarti Kak. Harus ke psikolog sih. Gara-gara donor 5 menit Sampai sebentar. sementahun capeknya. Oh, berarti itu ada penyakit lain itu Kak. Bukan karena donornya. Lari ke Maria Tegude gitu. Aduh, capek 1 menit guys. Baik, jadi tidak membuat capek. Ya, Hanya sesaat karena kalori terbuang 600. selesai ya. Begitu recovery 24 jam, 2 kali 24 jam udah aman. Aman lah ya. Iya, aman Kak. Lebih capek makan hati itu bener. Bukan betul. Hati ampela. Oke dokter, mitos atau fakta nih ya bahwa donor darah itu bisa membuat wajah kita tuh pucat gitu dong, pucat gitu kan habis darahnya diambil dulu sedot enggak Banyak kan yang pucat. enggak bunyi sih enggak. Banyak yang Banyak pucat. kan? Iya. Nah. Lihat jarum aja langsung saya pucat. Iya pucat, saya pucat gitu ya. Yang pucat ngomong saya pucat. Nah itu dong mitos atau fakta tuh udah pucat. Ya, kalau pucat sih sebetulnya Kak, bukan karena donornya itu bukan. Oke. Memang kita diambil darah, Ya, tapi kan nggak sebanyak itu Kak. ya. Maksudnya sampai kita anemia gitu kan. Ya, enggak Kalau sampai anemia ya. kan kelihatan pucat kan Kak gitu. Nah, iya itu. Kan menjadi putih gitu kan. Iya. Mungkin dok, kalau kebanyakan bedak dok, Mungkin Kak. atau bedakan gitu, kayak kincuan dok. Sampai. Itu nggak bikin pucat. Mungkin kalau temannya kamu kok pucat, mungkin dia takut sama jarum yang gede itu tadi Kak. Oh, tapi ke jarumnya ya. Mungkin ya responnya ke jarum bukan Ke respon. jarum. Nggak, jadi nggak. Andai kata pucat pun itu tidak sama seperti tadi kelelahan. Hanya sementara karena donor darah kan cuma diambil sedikit kan Kak, 350 ya atau 450 Ya, cc kan, jadi nggak akan bikin pucat kecuali Kak, kecuali kalau dia tidak lolos HB ya, tapi dinyatakan lolos HB-nya. Nah itu bisa terjadi pucat gitu Kak. Ya, makanya setiap kita sama pendonor itu bagian screening itu harus tegas ya, baik itu nadi ya, suhu badan, tensi, HB, tinggi badan, berat badan, itu penting karena kalau tidak ya bisa kejadian seperti itu, bisa pingsan, pucat, gitu ya. Makanya ketegasan di bagian screening atau bagian HB itu penting, harus tegas. Jangan kurang sedikit, ya udah dimasukkan. Padahal kan kita ngambil darah ya waktu pada saat donor kan itu bahaya gitu. Kalau di sini begitu ketemu saya, pasien pucat semua Kak. Kenapa dia? Wah, dokternya ini kok gede banget. Terus apalagi kalau saya mau ambil HB. Itu pada pucat semua. Iya, anak kecil ada yang nangis dong. Iya kemarin korban saya itu. Kemarin soalnya apa ya? Sampai teriak-teriak itu, terus tak pikir udahlah nggak usah, padahal cuma golongan darah. Cek darah ya, iya. Terus nggak jadi tuh akhirnya. Nggak jadi karena saya pikir daripada trauma nanti dia. Oh iya. Daripada trauma nanti saya pikir udahlah lain kali kalau dia udah enak atau dia udah bisa diajak komunikasi lebih lanjut kan lebih enak. Harusnya Gitu. dokter dimanggil aku dok. Kenapa Kak?
Kakak jadi badut. Dipupuk dulu. Jadi kita pucet ya. Tapi tahu gitir nggak? Lari kenceng. Aduh, oke, jadi nggak ada pucat guys, kecuali Ya, respon betul. tubuh nggak ada auto mucatin muka gitu ya dok ya? Nggak Nggak itu ya? ada. Ya, maksudnya kalau pengambilan darahnya itu tidak sesuai, kan nggak mungkin ya. Yang Iya. jelas pasti pengambilan darah sesuai. Kadang-kadang pemeriksaannya yang screeningnya yang nggak sesuai itu bisa bikin pucat, atau memang dia memang kekurangan zat besi juga bisa. Tapi kan tetap dia larinya kan ke HB itu tadi Kak. Iya. Tensi juga itu juga penting, ya kan, itu juga bisa bikin pucat kalau tensinya. Tensi dok? Iya, Iya. bisa pucat juga gitu. Berarti itu pendonor harus ini dok, sangu gincu. Kenapa Kak? Sangu gincu, tahu nggak sangu gincu? Gitu. Biar nggak pucat. Ya. Sangu beda aja kan sekali. Doknya yang putih ya. Nggak sih. Capek. Aduh, ngomong sama Kak susah. Tuh yang nanya ya, udah terjawab. Lanjut nih dok, bahwa donor darah itu bisa memperbaiki aliran darah dan jantung itu jadi sehat gitu dok. Berarti Ya, cari. ya, itu fakta Kak. Oh itu fakta. Ya, Bener fakta. ya. Tadinya macet aliran kita tuh gimana? Ya, kadang-kadang kita kan nggak tahu kalau kita tuh ada kolesterol tinggi gitu ya Kak ya. Iya. Nah, dengan donor darah itu kita mengurangi zat besi dalam tubuh, Ya. dan di mana zat besi itu juga akan membuang kolesterol bersama-sama dengan darah gitu, sehingga dalam donor darah itu karena ada darah yang baru memperlancar aliran darah dalam tubuh. Itu prosesnya seperti itu Kak. Jadi sehingga karena kolesterol dibuang dan lain sebagainya, sehingga dalam darah itu ada darah yang baru, sehingga ada pembaharuan darah, sehingga buntuan itu bisa terbuka. Itu secara proses gitu ya. Tapi bukan terus donor darah untuk membuang kolesterol, itu tidak gitu. Tapi di dalam donor darah itu ada proses kesehatan tubuh yang baik, sehingga memperlancar peredaran darah, mencegah serangan jantung, mencegah penyakit jantung dan stroke. Oh, nyampe ke Gitu stroke? ya Kak. Iya, Kak? Betul ya. Oh, Jadi kayak sepertinya donor darah simpel ya Kak. iya. Kita diperiksa, kita sehat, kita donor 5 menit, tapi kita dapat sehatnya juga. Iya. Ya kan Kak? Nah, kurang apa coba donor darah? Kurang waktu. Yang prioritaskan. Ya. Jadi orang nggak sadar, dipikirnya donor darah itu hanya untuk kesehatan orang lain. Iya, buat Gitu Kak. Orang-orang kan bilang, aku donor buat nolong orang. menolong orang lain. Iya. Padahal kalau dilihat secara pengetahuan, itu donor itu kita menjadi sehat juga gitu loh. Kan gitu Kak. Itu orang nggak sadar Kak. Gitu. Sadarin ya dok. Sadarin ya. Ya, ini saya baru ngomong. Iya, jadi sadar ya. Biar sadar. sadar gitu.
gitu, sadar gitu. Sadar, Udah nambah sadar kau. Ini lama-lama aku bisa tantrum nih, keluar tantrumku. Aduh. Jadi gitu Kak, jadi memang ada proses sehingga memang donor darah itu mencegah, ya memperlancar peredaran darah. Kalau darahnya lancar berarti kan mencegah penyakit jantung, mencegah serangan jantung, dan mencegah stroke gitu. Kok sampai ke stroke dok? Secara medisnya gimana ya hubungannya dok? Pengen tahu aku. Ini serius sih pengen tanya. Jadi kan kalau darah tidak lancar atau darah beku itu kan bisa atau kental bahasanya itu tidak lancar kan Kak peredarannya kan bisa terjadi sumbatan pada arteri-arteri yang lebih kecil kan. Arteri itu pembuluh atau bukan sih? Pembuluh darah pembuluh darah. Tapi yang kecil-kecil ya kayak di jantung, di otak gitu Kak. Terus kalau dia kesumbat? Kalau dia kesumbat, akhirnya kan terjadi kematian jaringan. Pada misalnya jantung, kematian jaringan, ya kalau bahasanya jadi otak, di otak itu infak, stroke infak, gitu ya. Kalau jantung, ya kalau misalnya itu menyumbatnya di arteri koronaria jantung ya, yang disebut dengan penyakit jantung koroner, gitu. Itu bisa terjadi, gitu Kak. Nah dengan donor bisa menghindarkan itu semua, gitu. Donor rutin aja, nggak usah harus tiap hari donor. Nggak bisa. Habis nanti darahnya. Iya, nanti jadi zombie ya batunya. Ya 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan sekali donor itu cukup membantu itu loh Kak. Itu yang kadang-kadang kita nggak sadar, dengan donor kita menjadi lebih sehat. Itu betul-betul suatu proses kesehatan yang orang nggak sadar pada saat donor, gitu Kak. Tapi kalau stroke kan susah ya dok buat bergerak. Ya, betul. Berarti memang tersumbat gitu ya dok. Maksudnya. Jadi kan bergerak ini kan karena syaraf Kak. Iya betul. Syaraf bergerak kalau ekstremitas kiri, berarti otak penggeraknya kan bagian kanan gitu. Kalau misalnya ada buntuan di otak yang dia motorik, ya dia buntu. Kalau buntu berarti kan nggak dapat nutrisi, nggak dapat oksigen Kak, sehingga terjadi kerusakan sel, kematian sel yang disebut dengan infak tadi. Nah kalau selnya mati, ya kita nggak bisa gerak Kak. Jari kita tangan kita sebelah kiri atau ekstremitas kita sebelah kiri nggak bisa gerak, gitu. Karena semutan bukan stroke ya dok? Bisa gejala. Oh iya. Takut nih. Gue langsung ngetes. Waduh. Atau faktor kelelahan juga bisa. Kak. Ya Allah, baik. Jadi emang Gitu. aliran jadi lancar ya dok ya? Itu fakta ya? Fakta itu Kak. Dan itu orang tidak banyak tahu, gitu. Pendonor tidak banyak tahu. Bahwa kalau dia donor, dia juga sehat gitu loh. dokter ngasih tahu nggak? Kenapa? Dokter ngasih tahu nggak? Enggak. Aku baru ngasih tahu lewat ini. Tonton nih pendonor gitu. Padahal kalau ketemu nggak ngasih tahu ya. Pak sehat Pak. Darahnya ngalir Pak. Gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi lanjut dok, bahwa donor darah itu bisa ya menjaga kesehatan mental kita. Ya bisa Kak. Ya. Oh iya bisa dok. Jadi pada saat kita donor itu kita kan merasa bahagia. Ya. Karena sudah menolong Orang lain. Nah,
perasaan ini yang membuat kita ya masih anu lah. Emosionalnya ini. Ya emosionalnya nggak inilah, nggak tinggi-tinggi. Ya altruisme. Oh, namanya itu Altruisme, ya. altruisme. Juga ada endorfin dan dopamin. Ya, itu aku kehilangan itu tadi. Ini katanya cuma nyari itu aja. Gak usah dikat. Jadi kepuasan membantu orang lain Kepuasan itu altruisme namanya. Dan kontribusi sosial yang memicu respon psikologis yang bermanfaat. Meskipun darah itu sendiri bukanlah pengobatan langsung untuk gangguan mental, gitu Kak. Jadi altruisme itu kepuasan telah membantu orang, dan itu mengeluarkan hormon endorfin dan dopamin. Dimana itu endorfin itu hormon kesenangan. Iya. Gitu. Oh, jadi ini ada kaitannya ya dok buat mental itu jadi bahagia, sehat kayak gitu. Bisa Memang ya, bisa. Tentunya mental yang positif ya. Ya, tapi bukan obat sakit jiwa loh Kak. Sakit jiwa terus donor gitu ya. Iya, terus orang-orang di sana yang pada di jalan donor jadi mentalnya sehat gitu. Jadi sehat enggak tuh? Oh Gitu Kak. Ya, Jadi ya. memang donor itu sehat mental, sehat jiwa loh. Kurang Jiwa apa raga. Kak? Jiwa raga. Asik Jasmani kan? rohani. Jasmani rohani. Iya, asik. Sehat semua, ya kan? Hanya 5 menit. Hanya 5 menit. Diambil Datang ke PMI, gedung PMI. ketemu dokter Cahyo. Iya, saya bagian HB. Saya tusuk-tusuk kau. Terus yang nonton langsung skip. Terus saya pause gitu. Aduh, ya Allah. Ya, jadi ternyata bisa membuat mental kita itu sehat ya. Ya, jadi altruisme itu membuat mental kita sehat karena keluar endorfin, terus hormon kesenangan endorfin itu ya, dan dopamin, sehingga mental kita menjadi lebih sehat gitu. Itu karena ya itu tadi, karena kita merasa bahagia sudah menolong seseorang, yaitu altruisme gitu. Berarti orang kalau pengen mentalnya sehat dan baik dan positif, ya udah nggak usah ke psikiater, ke PMI aja dong. Itu udah terkaya, udah mental lo sehat gitu. Bisa nggak? Nggak usah konsul kejiwaan nih bu, mas gitu ya. Iya, ntar dia warasnya 2 bulan sekali Kak. Karena jarak donor cuma 2 bulan sekali. Iya kan, donornya kan 2 bulan sekali. Iya lagi, warasnya sehari ya dok. 59 harinya oleng ya misalnya. Aduh ya ampun. Baiklah, ternyata sisi kebahagiaan bisa membuat mental sehat. Yuk donor gitu ya dok ya. Nah Ya, tapi betul, dok, Kak. iya benar sih, sehingga mungkin dari rasa kepuasan itu terus orang pada pengen donor gitu ya, datang ke PMI terus diambil donornya ke aftab gitu ya. Iya. Terus mereka ada yang nanya juga dok, kenapa sih ruang aftab itu dingin mbak? Nah, itu. Apa aku harus jaketan ya mbak, aku kedinginan mbak? Iya. Gitu kan, nggak bisa diangetin ya mbak? Iya. Banyak yang tanya Kak, Yuk. aku kedinginan kalau di dalam dok. Apa iya Pak? Iya. Ya. Sebetulnya kenapa sih ruang harus dingin? Karena itu rantai dingin Kak. Oh. Rantai dingin dari darah, supaya darah tidak rusak Kak. Gitu. Kalau misalnya
panas gitu, wah darah nanti cepat rusak. Darah yang di kantong itu Kak, Iya. yang ditampung di kantong bisa cepat rusak gitu. Walaupun di dalam kantong itu ada zat-zat apa ya, tanpa anti pembekuan darah ya di dalamnya, itu tetap suhu mempengaruhi gitu Kak. Makanya suhu ruangan di dalam suatu laborat ataupun tempat pengambilan darah itu harus sekitar 18 sampai 25 derajat Celcius Kak. Wow, Gitu. cukup dingin ya. Iya, cukup dingin, 18 sampai itu kalau Kakak tugas di laborat PMI udah nggak tahan Kak, karena dia di sekitar 18-19 Mana tuh derajat aku, Celcius. mana aku nggak punya lemak lagi. Aku aja yang punya lemak kedinginan loh Kak. Kalau di laboratorium nggak apa-apa ya dokter Nggak ngomong tadi. Ya lanjutin ketawa. aku nggak merasa tersinggung. Iya itu kan dingin Bang, nggak bisa ya Bang, nggak dingin. Ya, Gitu. sebetulnya bisa kita atasi. Sampaikan saja sama petugas bahwa pasien kedinginan. Nah itu kan bisa kita kasih selimut kasih apa? Kak. Oh selimut. Iya. Oh, boleh ya dok ya? Boleh, enggak apa-apa. Yang penting kan tangan tidak diselimuti. Terus gini Iya. selimutan gitu Iya, ya? selimutan setengah badan paling kaki gitu kan. Sampai ke perut Ya kan nggak pokoknya masalah. gini kerubungan. Ya, nggak boleh kalau itu. Itu mah mapan turu Kak. Bukan donor. Iya lagi. Kapan dulu? Barangkali. Nah, rantai dingin itu memang harus dilakukan untuk tidak merusak produk darah gitu. Nanti setelah darah diambil, setelah selesai, baru dimasukkan ke dalam kulbok. Nah itu juga rantai dingin juga untuk darah. Itu sama dinginnya kayak ruangan apa lebih dingin? Kalau kulbok lebih dingin, kulbok antara 46 lah derajat Celcius atau 410 derajat Celcius gitu. Lumayan ya? Iya, makanya dingin Kak. Kalau enggak di situ rusak Kak. Darah yang kita dapatkan nanti nggak bermutu. Iya, nggak jadi produk rusak lah kayak gitu. Rusak ya udah nggak bisa Gitu. kita pakai ya? Kenapa? Kalau rusak nggak bisa kita pakai. Iya, kalau rusak bisa dipakai. Kita Rongsok. nggak bisa pakai, akhirnya dibuang. Dok tahu rongsok? Ah, Ya rusak nggak bisa kita pakai. Rongsok rongsok siapa yang mau beli darah rongsokan? dimusnahkan. Dimusnahkan ya dok ya. Dimusnahkan, ya. Dimusnahkan tuh dibakar apa diapain sih dok? Apa Iya. dibuang? Apa diapa sih? Aku pengen nanya nih. Sebetulnya dibakar Kak. Oh darah Iya, dibakar. Kan dibakar, cair. ya. Ya kan dibakar nanti terus jadi saren gitu Kak. Oh. Ini bener nggak sih? Sate. Dibakar di insinerator Kak. Oh. Di apa namanya kayak ruang pembakaran gitu loh. Oh, dokter pernah lihat Ya pernah lihat. di YouTube? Enggak, aku lihat sendiri Kak. Oh lihat sendiri. Oh, di mana dok? Di mana? Di tempat pembakaran Kak. Bukan di tempat sholat. Ya di tempat pembakaran sih. Oh, iya ternyata darah itu dibakar ya kalau dimusnahkan. Iya. Kira dibuang aja gitu, terus kubur atau misal gitu. Dikubur ya kalau misalnya nggak ada, kalau kepepet nggak ada insinerator ya terpaksanya ya dikubur bisa, karena darah harus kembali ke tanah kan. Oh gitu ya dok. Iya, secara tidak langsung ya. Oh. Atau dibakar gitu Kak. Jadi abu. Gitu. Kalau dibakar jadi abu, dibakar jadi hangus lah. Iya. Lah, ya hangusnya kan jadi abu Kak.
Apa iya? Jadi areng dok. Tahu areng kan? Tahu arek. Capek kita mulu. Aku tarik nafas dulu boleh? Jangan. Tahan. Nafas Kak, nafas. Aduh ya ampun. Terus ya dok ya, kan darah itu kalau rusak nggak kepake terus dimusnahkan. Terus kalau darah yang kepake berarti ditransfusikan. Iya. Ya. Nah darah yang ditransfusikan Bukan itu ditransfusikan Kak, diolah dulu. oh iya maksudnya setelah diolah terus Iya. ditransfusikan ke pasien. Iya, setelah diolah, uji serasi, baru ditransfusikan ke pasien. Ada uji nggak serasi? Wah, nanti bahaya Kak. Orang kita aja kalau nggak serasi bahaya, apalagi darah. Ya makanya itu kenapa ada uji serasi. Emang ujiannya serasi. Iya Kak, walaupun sama-sama darah O, Ya. ya, itu masih ada ketidakserasiannya Kak. Oh ya? Iya, Oh. walaupun sama-sama darah O. Apa yang membuat tidak serasi itu maksudnya nilai apanya dok? Bukan nilai apa sih kan? Ya antigen, antibodinya lah, semacam itu Kak. Oh tiap orang tuh beda-beda ya dok? Beda-beda, walaupun sama-sama darah O, Iya sama-sama. beda-beda gitu. Jadi masih diuji lagi, uji serasi, cross match bahasanya, cross match. Terus kalau lolos ujian berarti uji Dapat lolos 10. serasi. Aduh capek. Dapat 10. Ya baik. Tapi dok kalau darah dari orang yang sekandung sama-sama satu Goldar mesti serasi nggak? Tetap Kak. Sekandung, darah sekandung. Tetap Kak. Oh. Tetap harus dilakukan cross match. Dan walaupun sekandung itu tidak tentu sama Kak. Maka daripada itu sebetulnya donor darah sukarela itu lebih menguntungkan daripada donor darah pengganti. Nah, Walaupun satu darah, ya. satu bapak satu ibu, itu kalau diuji serasi atau cross match kadang-kadang nggak ada yang nggak cocok gitu Kak. Tapi kalau donor darah sukarela, walaupun itu sukarela karena itu banyak orang, kita masih bisa mencarikan ya serasi gitu Kak. serasinya itu ya. Ya. Jadi belum tentu kalau walaupun satu ibu satu bapak terus serasi itu belum tentu. Itulah kadang-kadang kalau misalnya ada darah pengganti, kita pusingnya di situ. Udah darah pengganti, prosesnya Panjang. orang kan bayanginnya gini Kak. Kita diambil darah, udah dimasukin bag langsung terima kan? Ya. Bayanginnya kan seperti itu. Padahal yang Secara terjadi, aku kan bayangin nih. jangan. Oh, enggak jadi. Nanti pinter Kak. Oh. ya. Nanti padahal setelah darah diambil, kita masih proses Kak. Uji MLTD kan. Pokoknya total pengujian itu sekitar 5 jam lah. Sampai uji serasi itu 1 jam sendiri. Enggak 10 menit, Iya, 5 menit ya? enggak. Berjam-jam. Iya, itu untuk apa? Itu untuk mendapatkan produk darah yang sesuai dan tepat untuk pasien Kak. Gitu. Dan bebas dari Penyakit. sakit penyakit. Yang kita sarankan ada 4 tuh Kak. Kita sebut lagi ya, HIV, Ada 4. hepatitis B, hepatitis C, Ya. sama sipilis kan. Sipilis. Ya. Itu harus lolos. Kalau nggak lolos, seperti biasa musnahkan, bakar. Jadi darah juga Gitu. ujian ya? Iya. Capek dia.
Dokter ketawa. Dokternya ketawa. Kak Bebit nih. Karena kita dokter ketawa udah ya. Darahnya ujian sampai dia tuh dinyatakan lolos gitu ya. Iya betul Kak, lolos akhirnya masuk dapat nilai 10. Weh, dapat rapot enggak? Nah itu raport siapa itu? Baik. Aduh. Oke, jadi kalau bisa dipakai, dia bisa ditransfusikan ke orang lain atau Iya, yang membutuhkan. iya. Terus ya dok ya, kalau transfusi Iya. itu kan darah itu kan punya jenisnya masing-masing ya. Iya. Ada A, goldarnya masing-masing, ada A, ada AB. Iya D A B A B O. A, B, A, B, A, B. Iya A B A B O. Oh ya, A, B, O. Nah itu dok, tuh bisa dimix nggak sih darah itu? Itu jadi kayak anu Kak. Es puter. Iya. Es puter nggak? Campur gitu ya. Terus pakai es gitu ya. Sedot. Masukin ke pasien gitu. Bisa nggak? Langsung darahnya naik gitu ya. Kayaknya naik, yang naik darah dokternya itu dok. Naik pitam. Ya bisa dimix nggak sih darah itu gitu? Kan Nah itu tadi nggak bisa Kak di mix. nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi darah itu yaitu saya sampaikan walaupun sama tadi golongan darahnya, walaupun dari kakaknya atau ibunya, masih kita cross check lagi itu pakai cross match, uji serasi itu tadi. Itu sesuai nggak untuk pasien tersebut gitu. Jadi kalau di mix nggak bisa Kak. Kalau di mix kayak gado-gado gitu nggak apa-apa. Ketoprak. Nah, itu kalau di mix terus di apa disedot itu kayaknya dokternya deh. Langsung naik pitam. Apa-apaan ini? Banyak tuh Allah. Yeah. Jadi darah nggak bisa di mix. Nggak bisa gitu. guys, Yeah. nggak bisa. Jadi kalau ada yang bilang darah O untuk umum itu ya kalau secara teori SMA mungkin anak SMA mungkin oke lah, tapi kalau sudah masuk ke PMI itu udah nggak masuk teorinya gitu. Darah O untuk umum, AB bisa menerima semua, Iya itu. bisa menerima A, bisa menerima B gitu. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Nggak ada itu tadi yang saya sampaikan. Jadi nggak bisa di mix kayak es jus gitu, mix tomat campur wortel. Kakak tahu nggak wortel nggak baik untuk mata Kak? Enggak. Hah? Tahu. Tahu kan? Tahu. Nggak baik untuk mata? Yang kayak Wortel? iya. Wortel kan Yang banyak oren vitamin kan? A. Iya, yang oren. Nggak baik untuk mata Kak. Terus Coba itu masukin gini utuh gitu. Nggak baik. wih jolok. Gak baik ya. Oke guys. Gara-gara bahas darah di mix. Aduh, Jan. Pertanyaannya gitu loh. Oh, no, darah di mix. Oh, yes. Baiklah, kalau tidak bisa di mix, mari kita nge-mix kopi mix. Nah, itu enak Kak. Bikin melek itu. Iya biar melek lagi. Tapi saya tidak kuat ngopi dok. Kok ya lucu ya pertanyaannya ya, darah di mix. Terus jadi darah apa itu? Darah muda. Tahu gak sih gitu? Jan. Tapi dok, itu kan tadi aku masih penasaran, keinget ini yang darah kalau walaupun sekandung itu tetap harus Cross match. ya harus serasi harus uji serasi. Ya. Dan ada potensi walaupun sekandung pun berpotensi tidak serasi gitu Iya, ya. betul. Pantesan berarti kakak adik suka berantem kayak gitu-gitu tuh walaupun saudara mereka nggak serasi gitu. Iya.
Yaitu Tuhan menciptakan manusia walaupun kembar pun mereka tidak akan sama. Kan gitu Kak. Begitu juga darahnya, gitu. Wataknya, sifatnya. Yang satu mungkin bisa, misalnya ada anak kembar, yang satu mungkin bisa cewek, misalnya dua-duanya kembar, yang satu maco, yang satu feminim kan, bisa juga gitu. Itulah kebesaran Allah. Bisa Gitu. ya? Ya bisa Kak. Walaupun kembar pun bisa. Enggak. Pantesan aku berantem mulu gitu. Karena nggak pernah serasi kalian darahnya. Mungkin beda darah Kak. Kita yang terduga. Nggak tahu nih bapak kandungku yang mana gitu. Aduh ampun. Terus aku pengen nanya lanjut dok, bahwa kenapa sih aku punya ini dok, kantong darah. Coba mas, boleh di kantong darah, pengen lihat. Ini kantong darahnya masih dalam kantong, jadi tidak kita buka. Ini betul kantong darah ya dok? Iya, yang di dalam. Ini boleh dibuka nggak sih kayak gitu? Itu nggak masalah Nggak sih masalah kayak sebetulnya. gitu Oh kantong, Ya plastiknya ini yang jangan plastiknya dibuka. yang jangan dibuka. Iya. Oh iya deh. Ini betul kantong darah. Ini pelindung jarum, ini jarum. Ini double bag ya. Ini klem-klem untuk mengarahkan darahnya mau kemana dulu. Ini tampak belakangnya seperti ini. Kenapa Kak kok ada ini Kak? Kenapa? Enggak, Kakak kok bawa ini kenapa? Ya aku pengen tahu. Itu emang kantong darah kayak gitu ya? Ya kantong darah ini kan ada kayak kuning-kuningnya kan Kak? Mana kuning? Ini loh. Ini kan rada-rada kuning toh. Rada-rada krem lah. Iya sih ini ya. Iya, ini kan rada-rada krem kan? Iya. Itu apaan kuningnya? Zat makanan dan Oh darah punya makanan. iya harus Kak, kalau enggak mati dalam kantong, kecet-kecet nanti dia. Dan anti beku, anti pembekuan darah ini. Itu Darah makan makanan darah. ya darah makan makanan darah, dan ada anti bekunya di dalam, anti pembekuan darah biar bisa hidup darahnya. Gitu. Biar nggak mati. Seperti tadi saya bilang rantai dingin. Ya. Kalau rantai dinginnya tepat, itu untuk sel darah merah atau packet red cell itu ya bisa 34-35 hari di dalam pendingin yang suhunya sudah disesuaikan gitu. Tapi kalau trombosit itu hanya 4-5 hari gitu. Dia di suhu 24-22 lah untuk trombosit gitu ya. Nah, aku jadi bingung kenapa aku harus pegang ini Kak. Ya udahlah, ini aku yang pegang. Aku pengen nanya, bentar ya. Ada pertanyaan apa Kak? Pengen nanya, ini makanya aku tanya biar aku mendengarkan langsung dari seorang dokter gitu loh dok. Iya. Nah ternyata ini kuning tuh makanan ya kan? Iya, sama antikoagulan. Namanya anti apa, pembekuan darah. Oh. Ada EDTA atau apalah. Oh. Nah kenapa orang donor itu pakai kantong darah sih, nggak kantong kresek? Kantong plastik? Nah ini sama kayak mix darah lagi nih. Iya. Ya. Kantong plastik diisi darah, kasih sedotan, kasih es. Ya. Iya. Terus sedot. Iya kenapa harus pakai kantong darah sih? Nggak bisa kantong kresek. Kantong. Biar murah ya Kak ya, nggak usah beli. Nggak usah beli ini. Ini ya. Terus bawanya ke rumah sakit tinggal ditenteng gitu ya. Pak, darahmu udah datang. Ya Pak, ayo diminum.
Iya terus kayaknya darahnya naik itu. Habis minum darahnya naik. Naik darah dia emosi. Rumah sakitnya dibom dia. Aduh. Ya, ini kantong ya, memang diciptakan khusus untuk memuat darah. Ukurannya, besar kecilnya, selangnya, jarumnya semua sudah dihitung. Oh, ada ukurannya. Besarnya jarum itu sekitar 16-17 gauge kalau nggak salah. Ini memang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dilalui dengan lancar oleh sel darah merah dan itu tidak merusak sel darah merahnya gitu. Jadi diciptakan karena teknologi gitu Kak. Bahkan jarumnya ini dia memang diciptakan tajam ya. Selain tajam dia juga kalau nggak salah dilapisi silikon. Ya, sehingga mempermudah saat penetrasi dari kulit ke pembuluh darah gitu. Jadi kalau orang bilang sakit mana jarum HP tadi, yang kecil sama ini jarum donor. Kalau orang yang sering donor pasti bilang jarum HP paling sakit. Lebih sakit jarum yang kecil ya. Karena ini begitu masuk ke dalam vena kita ya, didiamkan udah nggak kerasa sakit apa-apa Kak. Mengalir gitu aja. Cuma pas masuknya aja kayak serasa digigit semut, cekit gitu aja. Gigit semut. Iya. Kalau yang itu, yang jarum HP itu, serasa kayak digigit kuda mungkin ya. Kerangkang, tahu iya. Iya, ini memang dibuat secara teknologi. Memang. Ini kan ada nomor serinya ya Kak. Iya, betul. Ini nanti nomor seri untuk darahnya. Jadi nggak boleh kantong kresek. Ya, janganlah Kak. Karena kan darah kalau di kantong kresek nanti walaupun dikasih pembekuan nanti kan kebersihan, terus tercampur kuman, debu dan sebagainya. Ini kan vakum Kak, jadi begitu darah masuk itu, iya vakum ini Kak. Jadi darah begitu masuk udah ngisi dia, otomatis. Dan ini berpori. Pori, punya pori-pori. Iya, ini punya ada pori-porinya. Kayak kulit. Bag ini berpori dan pori-pori ini memang untuk menunjang kehidupan darah. Pori-porinya besar apa kecil? Dok. Nggak tahu jerawatnya ini besar apa. Jerawat, dia jerawat itu pori-porinya dok. Ya, intinya karena dia berpori, kalau misalnya berisi darah, kalau pegang bag gunakan sarung tangan. Ya, karena dia berpori dan cukup riskan, resiko tinggi kalau kita pegang bag isi darah tanpa sarung tangan, gitu ya. Ya, makanya ini nggak boleh dibuka ya dok? Ya, tapi ini Kak, ini mau ditarik, mau dibanting, mau diinjek, kenapa? bagnya nggak akan rusak. Mungkin darahnya yang rusak, gitu ya. Isinya yang rusak, tapi ini kantong cukup kuat. Ditembak? Gitu. Enggak, maksudnya kalau dibanting jatuh. Gitu. Ya kalau ditembak bisa. Ya bolong Kak. Masuk ditembak nggak kan bolong. Bisa anti peluru nggak sih? Ya nggak bisa Kak. Oh nggak bisa. Ini anti mainstream. Oh baiklah, jadi nggak boleh guys pakai kantong gitu kresek. Ya jangan pakai kantong kresek, pakai kantong yang ditentukan saja. Tapi dok, kenapa selangnya harus kayak gini? Selang pipa loh lebih gede, lebih dapat banyak Kak, darah. Gitu. Saya sampaikan tadi, kalau selang gede tidak
disesuaikan seperti ini ya. Ini kan ada ukuran-ukuran tertentu. Itu bisa terjadi aglutinasi atau penggumpalan. Penggumpalan darah. Jadi kalau selangnya terlalu gede, biar cepet kan Kak? Iya kan? Masuk ijuot. Habis kempes orangnya. Mengempes itu. Bisa terjadi aglutinasi darah, terus bisa terjadi lisis darah juga, pecah darahnya kayak gitu. Bisa terjadi. Jadi ini memang sudah diperhitungkan ukuran selangnya, ukuran bagnya memang sudah diperhitungkan. Baik. Gitu. Jadi nggak selang gede, wah ben cepet ini kayak selang gede langsung dipakai selang pancuran itu. Itu dia darahnya ya. Gitu Kak. Cepet kan, lebih cepet terkumpul, lebih cepet waktunya. Iya, gitu. pasiennya cepat mati juga. Iya, pasiennya cepet mati. Ya Allah. Jadi ya ini emang khusus Kak di jalan ini nggak sembarangan orang bisa pakai. Ini ya ini kerjaan teman-teman Aftaf. Kalau ini yang 350 mili. Ini bag yang 350 mili. Ada 350 mili Bag guys. 350 mili ini. 350 mili. Gitu. Satu kresek ya. Iya Kak. Ini kayaknya simple tapi ini syarat teknologi dan perhitungan. Oke guys, jadi nggak boleh pakai selang pipa guys. Ya janganlah Kak. Nanti lama-lama pakai pipa pralon. ya ini, terus tangannya gini mulu. Kan dia kaku. Dia bisa gini, aduh gini mulu. Nggak pakai pipa akuarium sekalian. Aduh, jadi itu guys. Nggak boleh pakai selang lain. Itu selangnya itu ditarik itu. Oh, nggak bakal pedot. Tahu pedot, Dok? Pedot tahu. Putus. Itu. Ini buat kayak ginian nggak bakal ini ya, nggak bakal putus. Putus Empat kali. Iya, itu antara elastis dan kuat. Itu kameramenku juga mejet-mejet dia. Penasaran dia. Ya penasaran dia. Apa kita balikin kameranya ke Dok? Aduh, ya ampun. Iya. Ternyata ngedukasi sekali guys kantong darah itu. Iya betul Kak. Nggak kerasa Dok. Berapa ini? Oh timer 1 jam ya Allah. Puas kalian udah nih. Itu pertanyaan nih. Oh baik. Ternyata itulah guys. Di balik prosedur yang kita pakai ada alasan tertentu ya Dok ya. Iya, Sudah sesuai betul. dengan SOP-nya, sudah sesuai dengan aturannya gitu ya. Dan itu nggak boleh dilanggar ya Dok. Ya. Okay. Karena kalau kita melanggar itu apa yang kita bicarakan hari ini bisa terjadi hal yang tidak baik bagi pendonor maupun pasien gitu Kak. Kalau pendonor kan tadi pucat dan sebagainya, anemi dan sebagainya gitu. Kecuali kalau memang saya bilang tadi masalah pucat, kenapa ada penyakit lain, bisa aja karena dia anemi zat besi gitu kan. Bisa juga ya. Gitu ya, begitu zat besinya diambil dia pucat seperti itu gitu, atau kekurangan zat besi terus gitu. Kalau menurutku sih kurang bedak Dok. Iya. Bedak ya Kakak putih kan? Enggak, coklat ya, salah. Oh coklat. Kenapa? Kalau putih kenapa? Kayak zombie. Tidak. Coba dong tanya sama cewek-cewek, bedak mah nggak ada yang putih ya? Nggak ada Dok. Nggak ada ya? Oh, berarti aku salah kemarin kapur itu.
Lucu banget. Baik teman-teman, itulah 1 jam tertawa bersama Dokter Cahyo, tapi edukasi juga. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sudah kami jawab di sini. Kalau ada next buat mitos atau fakta mengenai donor darah, boleh diklik kolom chat kali ini dan kita akan bikin part 3. Ya, udah kedua dong. Sekarang besok ketiga. Baik. Boleh ngomong? Teman-teman kalau pengen tanya mitos atau fakta, boleh chat di bawah ini. Teman-teman tanya apa aja deh ya. Kalau yang lucu-lucu boleh, yang seriusan juga boleh. Pokoknya kita siap bantu teman-teman untuk mengetahui lebih tentang donor darah. Siap. Yang seperti kita barusan kita ketahui, donor darah bukan untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Jadi orang lain juga tertolong, diri kita juga tertolong. Jangan lupa donor darah. Jangan lupa donor darah. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.